Dan pastinya and acknowledge the presence of Governor of West Gubernur Provinsi Papua yang kami hormati. Yang kami hormati, Mr. Sinclair Willy. senang sekali saya Angelica Singko bersama dengan rekan saya. Gubernur Papua yang berada di ujung timur Indonesia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan. Mengawali laporan ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu, untuk kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan perkenannya pada hari ini. Kita semua mari memberi kesehatan untuk hadir bersama di tempat ini untuk menghadiri peresmian 9 gedung yang monumental, yaitu Kantor Gubernur Provinsi Papua, Gedung Kantor MRP, Gedung Kantor KPU Papua, Gedung Kantor BPBJ Provinsi Papua, Gedung Kantor Samsat Kabupaten Panyai, Gedung Kantor Samsat Kabupaten Yapen, Gedung Kantor Samsat Kabupaten Kerom, serta 5 ruang pelayanan RSUD Jayapura dan Pelabuhan KEPI Kabupaten Mapi. Izinkan saya membaca laporan hasil pembangunan infrastruktur KPU-an sebagai berikut. Dasar pelaksanaan, kondisi bangunan sudah sangat lama dan tertinggal masa bangunannya. Perkembangan jumlah pegawai yang ada sudah tidak dapat terpenuhi, sehingga suasana kerja kurang nyaman. Nama kegiatan: pembangunan gedung kantor Gubernur Provinsi Papua, pembangunan gedung kantor MRP, pembangunan gedung kantor KPU Provinsi Papua, pembangunan gedung kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua. Tujuan dengan menyediakan sarana dan prasarana kantor yang aman dan nyaman, akan mengingatkan kinerja ASN pemerintah Provinsi Papua. Dengan peningkatan kinerja diharapkan dapat pula meningkatkan mutu kerja dan hasil secara optimal, menciptakan ruang kerja yang representatif sebagai bagian dari ujung tombak daripada pemerintahan, meningkatkan fasilitas infrastruktur dalam peningkatan roda pemerintahan yang lebih baik. Waktu dan tempat lokasi pembangunan 4 gedung kantor berada pada pusat pemerintahan yang strategis, dekat dengan pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan fasilitas publik lainnya, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam mengakses aktivitas lainnya di luar kantor. Kegiatan penanganan pembangunan 4 gedung kantor pemerintah yang monumental ini sesuai kontrak tahun jama 2021 sampai dengan 2022 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 600-15947 tanggal 9 September 2020 tentang penanganan kegiatan infrastruktur KPU-an dan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum nomor 2.0402/MN/191 tanggal 12 Juli 2021. Gedung kantor gubernur. Pembangunan kantor gubernur ini dilakukan melalui metode rancang bangun dengan konsep minimalis modern dan
berkonsep monumental dengan menekankan simbol forma sesuai dengan fungsi bangunan sebagai bangunan pemerintahan. Bagian depan terdapat 5 buah pilar besar yang menandakan 5 sila daripada Pancasila, serta mewakili 5 wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu wilayah adat Manta, wilayah adat Saileli, wilayah adat Animah, wilayah adat Lapago, dan wilayah adat Mepago. Bangunan yang mempunyai 2 akses jalan, di mana pada lantai 1 menuju Jalan Swasiu dan lantai 3 menuju Jalan Samratulangi. Gedung kantor Majelis Rakyat Papua. Struktur bangunan perkantoran ini dirancang dengan pendekatan arsitektur tradisional Papua, di mana bangunan ini merupakan bentuk tipah yang mewakili budaya Papua. Akses lokasi ke gedung MRP berhubungan langsung ke Jalan Samratulangi. Gedung kantor KPU Provinsi Papua. Karakteristik gedung kantor KPU Provinsi Papua merupakan implementasi pada gedung kantor KPU Pusat dengan nuansa budaya Papua sebagai simbol pemersatu bangsa, serta merupakan sarana pendukung penyelenggara pemilihan umum di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Gedung kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Struktur bangunan perkantoran ini dirancang berbentuk kubus dengan nuansa budaya Papua yang menggambarkan filosofi kesempurnaan dalam bangunan Papua dengan hati yang terkandung makna keterbukaan dalam kemandirian. Di PMA sebagai berikut. Kepemimpinan periode pertama masa bakti 2013 sampai 2018. Pembangunan jalan 1.238 km. Peningkatan jalan 1.130 km. Pembangunan jembatan 1.965 meter sebanyak 41 unit. Pembangunan jaringan irigasi seluas 47.220 hektar. Penyedia air bersih sebanyak 540.000 penduduk pengguna. Pembangunan pengaman pantai 151 meter. Pembangunan pengaman sungai 3.880 meter. Pembangunan perumahan 13.813 unit per kepala keluarga. Kepemimpinan periode kedua masa bakti 2019 sampai sekarang. Pembangunan jalan 528 km. Peningkatan jalan 492 km. Pembangunan jembatan 797 meter sebanyak 22 unit. Pembangunan jaringan irigasi seluas 11.188 hektar. Penyediaan air bersih sebanyak 518.169 penduduk pengguna. Penyediaan air baku sebanyak 2 jaringan. Pembangunan pengaman pantai 750 meter. Pembangunan pengaman sungai 3.545 meter. Pembangunan perumahan 24 unit. Pada periode kedua juga telah melakukan pembangunan sarana olahraga berstandar internasional, termasuk infrastruktur pendukung dalam mendukung suksesnya PON 20 yang dilaksanakan di Provinsi Papua, di mana pembangunan sarana olahraga tersebut dibangun pada 4 klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke, sebagaimana sarana Haikon PON 20 tahun 2021, yakni Stadion Utama Lukas NMB, yang berlokasi Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, dan beberapa venue yang terbangun dengan baik sehingga pelaksanaan PON 20 tahun 2021 dapat terlaksana dengan sukses. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya dengan hormat kami mohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB SIPMA untuk berkenan meresmikan 9 gedung yang monumental ini. Atas perhatian saya menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Wah, 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 wah. Koordinator Infrastruktur Tanda Berus Oneyoman.
Hadirin boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari jadi Provinsi Papua yang ke-73 ini merupakan momentum mengenai dimulainya peradaban baru yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua dengan peresmian beberapa infrastruktur, penyelenggaraan pameran pembangunan, dan pelaksanaan perayaan Natal pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Kami, panitia penyelenggara, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan kami mohon dimaafkan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Papua yang kami sebut dengan penuh kasih, Bapak Lukas NMB SIPMH, untuk dapat meresmikan Kantor Gubernur Papua, Kantor Majelis Rakyat Papua, Kantor KPU, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor Samsat Kabupaten Keron, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Supiori, serta Ruang Perawatan Jantung RSUD Jayapura. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Koordinator Pembangunan. Bobby. Jangan ada perbedaan, kita satu. Jangan ada permusuhan, kita satu. Sorong sampai Samara, 7 wilayah ada, berdiri bersama-sama, kita satu. Tanah Papua untuk anak cucu, jujur dan tulus. Yang di sana boleh, air besar. Sebelum kami mengunting pita ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Provinsi Papua. Kita satu, Sorong sampai Samara, dengan satu tujuan, masa depan tanah Papua. Hadirin sekalian, kita akan mendengarkan. Kami lanjutkan misi orang tua kita, bekerja orang tua kita. Banyak orang yang tertinggal, terjauh, terbelakang. Jadi kamu terjauh melanjutkan misi yang mereka sudah terjun. Kami dapat bilang kelewatan guna, kamu akan lakukan. Selamat menjadi menurut kantor RT, kantor KPU, kantor WLT, semua kantor terbangun. Jadi kita bangun kali ada dalam sifat. Menteri Keuangan bangun di Papua. Tetapi orang dari mana ada sifat. Zaman bahas tidak ada. Zaman tidak kita bangun. Jadi kalau mau kenapa? Kepala keluarga mau kenapa? Mau jalan buat kita? Tidak. Kamu tidak menginginkan. Kamu ini. Jadi ini bukan aku ini.
Jangan buat Papua. Ya. Agar terbangun. Silakan menjaga semula mengisi dan melanjutkan. Terima kasih banyak. Selamat datang. Ya. Masalah ini bukan ya telah 25 tahun jadi siswa ternyata presiden untuk tanggal 10 Desember 2022 di Jayapura. Pada hari ini dibuat tanggal 30 Desember 2022 dari pelaksanaan untuk Jalan Sumatera Papua Jayapura tempat pelaksanaan Bakti yang dulu saya orang tua yang melakukan dan dilakukan oleh Tuhan dan bertemu oleh Papua dan meresmikan pembangunan dan sampai dan memanfaatkan menerapkan kebijakan KPU mengingat kami kalau biro melalui para lembaga bersama kantor Guru Papua yang baru sebagai Rumah Raya Papua. Selamat datang di Rumah Raya Papua. Terima kasih. Saya resmikan karena budaya posisi kita karena kita bagian dari boleh kita berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kita berikan aplaus yang meriah untuk kita Provinsi Papua dari Gubernur Papua Bapak Lukas EDP SIP MH. Selamat datang. oleh Gubernur Papua kepada para tokoh inspirator pembangunan Papua. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tak terasa 21 tahun lamanya Provinsi Papua melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan segala dinamikanya. Otonomi khusus Papua yang diberikan oleh negara
hadir sebagai jalan tengah penyelesaian masalah Papua pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Isi dan substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua disusun oleh anak-anak Papua kala itu. Para akademis, teknokrat, budayawan, politikus, tokoh masyarakat, dan wartawan dikumpulkan dalam satu tim. Dan pada hari ini, Gubernur Papua Bapak Lukas NMB SIPMH bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua memberikan penghargaan kepada perwakilan tim penyusun yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan penuh hormat, kami mengundang seluruh penerima penghargaan. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Simon Patrice Morin. Yang kedua, Bapak Pendeta Herman Saud. Yang ketiga, Dr. Andus Muhammad Musaad MSI. Berkenan Gubernur Papua akan menyerahkan penghargaan kepada para tokoh inspirator pembangunan Papua. Penghargaan luar biasa. Ini penghargaan tapi lewat gagasan ide kami bisa mengabdi di provinsi ini. Anak-anak kita juga cukup banyak. Kami harap lewat bersama sudah selesai 20 tahun yang lalu. Gagasan ide kami terima kasih. Kita saksikan bersama Gubernur Papua menyerahkan penghargaan yang pertama kepada Dr. Simon Patrick Morin dan kedua Pendeta Herman Saud. Negara ini selama 20 tahun mendidik orang Papua. Anak-anak kita di luar itu cukup banyak. Terima kasih atas ini selama 20 tahun. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Dan selanjutnya kepada Dr. Andus Muhammad Musaad MSI. Pengawar saya, ya, ini adalah kegagasan otonomi khusus dibuat di Unsur. Ini salah satu adalah pemusat. Terima kasih kita kegagasan ini untuk anak-anak kita bisa sekolah lewat otonomi khusus selama 20 tahun. Sudah berakhir, Pak. Mau apa lagi? Makasih lagi juga. Ya, tinggal mau apa lagi? Ada biasa dapat kebutuhan. Ya, terima kasih. Ini teman saya luar biasa. Teman anak saya
Terima kasih. Sekali lagi hadirin sekalian kita berikan aplaus. Ini dia meriah penghargaan oleh Gubernur Papua kepada para tokoh inspirator pembangunan Papua. Dan hadirin sekalian, kita akan bersama-sama juga mengikuti penghargaan oleh masyarakat dan pemuda 7 wilayah adat kepada Gubernur Papua. Hadirin sekalian, tiba saatnya kita melangkah ke acara selanjutnya, pernyataan peresmian Gedung Kantor Gubernur Papua, Gedung Kantor Majelis Rakyat Papua, Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Papua, Gedung Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, 3 kantor samsat di 3 kabupaten: Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kero, Gedung Pelayanan RSUD Jayapura, Gedung Jantung Terpadu 4 lantai, Gedung Medical Critical Center 4 lantai, Gedung Rawat Jalan 4 lantai, Gedung Parkiran 4 lantai, Pelabuhan KP Kabupaten Mapi. Seluruh rangkaian peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti, penekanan tombol sirine, dan pengguntingan pita. Berkenan kami mengundang Gubernur Papua akan didampingi oleh Forkopimda, para tamu undangan kami yang hadir, wakil mantan Gubernur Papua, dan hadirin sekalian, sekali lagi kita akan saksikan ini dia penandatanganan prasasti oleh Gubernur Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang di belakang kita, Pak Dharma, Pak Pemakaban, sama ini channel kita. Mereka sudah letakkan dasar kita untuk generasi selanjutnya. Ya, jadi generasi selanjutnya akan melanjutkan kantor ini. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih pada
Pak Karno, Pak Pemakaran, Pak Mereka Manufaktur, ya, Dear ladies and gentlemen, in this special moment, we will invite Governor of West Sepik Sandaun, Papua New Guinea, Mr. Tony Wowo, to give a speech. Hadirin sekalian, sambutan Gubernur West Sepik Sandaun, Papua New Guinea, Mr. Tony Wowo, dan akan didampingi oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Kesa Setda Provinsi Papua. Gubernur West Sepik, Mr. Patrick Bere Hamonopa, Kapolda Provinsi West Sepik, Mr. Sinclair Willy, Sekretaris Parlemen, Mrs. Kosi Eberina, Executive Staff, Mr. Allen Simarmata, Konsulat RI Vanimo, Mr. Leon Galemo, Konsulat PNG, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Papua, para pimpinan DPR di se-Provinsi Papua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, tamu undangan lainnya, serta seluruh masyarakat se-Provinsi Papua yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak henti-hentinya kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pertolongannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti seluruh rangkaian acara peringatan Hari Jadi Provinsi Papua, peresmian beberapa pembangunan infrastruktur, pameran pembangunan dan perayaan Natal bersama pemerintah, daerah, TNI, Polri, dan masyarakat di Provinsi Papua. Hadirin tamu dan undangan yang saya hormati, pada momen peringatan Hari Jadi Provinsi Papua, saya selaku Gubernur Papua dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua merasa berbahagia dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memasuki usia Provinsi Papua yang ke-73 tahun, tetap diberikan kekuatan untuk bekerja sehingga bisa mencapai hasil-hasil pembangunan yang maksimal dan memuaskan. Apa yang kita capai dan saksikan hari ini merupakan buah dari kerja keras dengan hati yang tulus di masa kepemimpinan saya dan almarhum Clementinal yang ada dalam visi dan misi saya selaku Gubernur Papua yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Papua tahun 2018-2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa kepemimpinan saya. Diharapkan kita semua tetap semangat dan menyelesaikan sisa kegiatan yang direncanakan tahun 2023 sehingga dapat meninggalkan hasil karya yang terbaik untuk dikenang dan dinikmati oleh generasi muda atau anak cucu kita di masa yang akan datang. Salah satu bukti nyata dari yang kami lakukan saat ini yaitu pembangunan kantor gubernur, kantor MRP, kantor Biro Pengelola Barang dan Jasa, kantor KPU Republik Indonesia Provinsi Papua yang semuanya mempunyai nilai historis yang panjang. Pembangunan kantor gubernur Papua yang kita lakukan hari ini dikarenakan sejak dibangun hingga kondisi terakhir tidak lagi memenuhi syarat dan tertampak rusak berat, sehingga kami memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah dan kepala dinas pekerjaan umum sebagai SKPD teknis untuk merencanakan dan membangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa Murni APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2021-2022 dan bukan bersumber dari dana-dana lain seperti APBN maupun sumber-sumber lain. Hadirin tamu dan undangan yang saya hormati, saya sampaikan bahwa bukan hanya 4 kantor ini saja yang kita bangun, akan tetapi di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak yang kita bangun, baik proyek fisik, antara lain pembangunan jembatan Papua Bangkit Mandiri di Yotefa, pembangunan Stadion Lukas NMB di Kampung Harapan, dan fasilitas venue PON lainnya, bahkan pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 29 kabupaten kota, maupun pembangunan non-fisik terkait dengan pemberian beasiswa unggul Papua di dalam maupun di luar negeri bagi anak-anak Papua, dan jaminan kesehatan bagi orang asli Papua melalui kartu Papua Sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
dalam rangka menyediakan dana dan atau sumber pembiayaan yang cukup untuk mengatasi kekurangan sumber pembiayaan sekaligus merealisasikan pembiayaan pembangunan, kami telah mendorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui kerja keras yang dikoordinir oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Papua sehingga PAD kita dapat melampaui target di tahun 2022 ini. Hal ini terus-menerus kita dorong oleh karena setelah terjadi pemekaran di 3 DOB di Provinsi Papua ini, apabila Provinsi Papua menurun sangat drastis karena kebijakan pemerintah untuk membagi dana langsung kepada 4 provinsi sehingga otomatis sangat mempengaruhi dalam proses perencanaan dan penganggaran termasuk di tahun anggaran 2023. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa selain pembangunan fisik, banyak pula pembangunan fisik yang kami lakukan namun jarang dipublikasikan sehingga terkesan pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu saya berpesan agar semua ASN di Provinsi Papua dan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan ini ke depan dapat bekerja keras, lebih terbuka, transparan agar masyarakat dapat melihat, mengetahui dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Hadirin dan undangan yang saya hormati, pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Papua yang ke-73 tahun dan peresmian fasilitas infrastruktur, bangunan, gedung dan kantor dirangkaikan dengan pameran sebagai bukti kerja keras yang kita lakukan. Kita juga sedang ada dalam suasana perayaan Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong Tahun Baru 2023 yang dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Secara khusus kita yang berada di Provinsi Papua, yaitu perayaan Natal bersama pemerintah daerah, TNI dan Polri dan masyarakat dengan mengusung tema nasional yaitu Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain dan subtema Percaya, Tunjuk Tuhan dan Melangkah Bersama Melayani Masyarakat Papua di tahun 2023. Sesuai dengan tema dan subtema dalam perayaan Natal bersama ini, marilah saya mengajak kita semua mengintrospeksi diri masing-masing agar ke depan kita bersama-sama bekerja dengan hati untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat, baik pihak swasta, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain yang berada di Provinsi Papua ini untuk tetap bersinergi, membangun keharmonisan, sehingga saling bahu-membahu dapat membangun atau memajukan Provinsi Papua yang lebih baik dan maju guna mengejar apa yang menjadi target dan harapan kita bersama sesuai dengan visi dan misi Gubernur Papua, yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan bahwa dalam proses pembangunan selama 10 tahun di masa kepemimpinan saya dan almarhum Clementinal, sudah banyak yang berhasil kami lakukan. Pada akhirnya rakyat sajalah yang menilai mana yang berhasil atau tidak. Pengalaman ini marilah kita jadikan sebagai modal yang berharga untuk ke depan kita membangun Papua yang lebih baik dan benar. Saya berharap agar ada koordinasi dan sinkronisasi di antara 3 daerah otonom baru, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan dengan Provinsi Induk untuk mencapai kesejahteraan bersama. Atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama Gubernur Papua, saya menyampaikan permohonan maaf bila masih terdapat kekurangan dalam proses pembangunan selama ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh-tokoh Papua yang dengan hati dan semangat telah bersama-sama pemerintah Provinsi Papua telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan khusus di Papua, dan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan semua pihak yang telah membantu kami selama mengawal proses pembangunan ini. Kiranya segala kekurangan ini akan menjadi pengalaman yang berharga dan memupuk semangat baru untuk membangun Papua ke depan yang lebih baik dan bermartabat. Hadirin dan undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Papua menyampaikan selamat merayakan Hari Jadi Provinsi Papua, selamat menggunakan gedung kantor baru yang telah diresmikan hari ini, dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan memasuki Tahun Baru 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Gubernur Papua, Bertada Lukas X, NMB SIP, MH, selesai. Kita ini. Sekali lagi kita berikan aplaus hadirin sekalian. Dan dengan pengundian pita yang boleh dilakukan secara resmi, inilah kantor Gubernur Provinsi Papua. Boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian. For me today to represent my people
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya mewakili rakyat di Papua Nugini untuk saya hadir bersama dengan delegasi di sini. To witness a beautiful building by our great leader, Gubernur Lukas NMB. Untuk menyaksikan peresmian gedung yang sangat spektakuler ini yang sudah dibangun oleh Bapak Gubernur Lukas NMB. Actually, I was not prepared to come, but we are Melanesian. We are brothers. That's why I'm here today to witness this special occasion. Sebenarnya Bapak Ibu, kami ini sebenarnya belum siap untuk datang karena ini perayaan hari Natal. Tetapi karena kami bersaudara, sehingga kami harus ada di sini. Kami sama-sama dari Pasifik, dari Melanesia, dan kami harus ada di sini untuk menyaksikan satu sejarah yang luar biasa. And also, I would like to take this time to thank all the former Gubernur of West Papua and Indonesia, the former leaders before Lukas NMB. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin menyampaikan rasa penghargaan yang tinggi kepada Bapak-Bapak Gubernur sebelumnya yang sudah menanamkan fondasi yang sangat luar biasa sebelum Bapak Lukas NMB. To bring this province to what it is today. Untuk membawa kemajuan seperti saat ini kita lihat. And also I would like to thank his colleagues, another 5 governors. Of 5 gubernur of 5 provinces in Papua. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan hormat kepada Bapak Gubernur dari Provinsi Baru DOB. I represent the people of West Sepik and the administration of West Sepik, but we are just next door. We are brothers. You'll be seeing me every now and then coming into West Papua, so we don't have the different blood. If you cut my skin, you will see the same blood in me and in you too. So we are brothers, we are Melanesians, we are Pacific. So I'm so happy to be here today to witness this special occasion. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita ini bersaudara. Saya mewakili pemerintah dan rakyat Sandaun Province. Kami datang di sini bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami dari West Sepik. Dan ya, kita bisa lihat bahwa darah kita ini sama. Kalau kita kalau kita lihat darah kita ini sama, jadi kita ini bersaudara dari Pasifik, dari Melanesia. This building will help the people of Melanesia and people of Pacific in terms of problems. Please, my people of West Papua, look after this building. It represents Lukas. Whenever he goes, that building remains his legacy. It remains forever. Please look after it. My people of West Papua and my people of Pacific and also Melanesia, look after this building. Thank you. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini juga dengan hormat saya ingin menyampaikan pesan bahwa gedung ini sangat luar biasa. Mari kita jaga bersama-sama gedung yang spektakuler yang dibangun oleh Bapak Lukas NMB, dan ini adalah gedung kita bersama, gedung besar dan gedung mewakili rakyat Papua dan juga rakyat dari Pasifik. But otherwise, belated Merry Christmas to the people of West Papua, Indonesia, and happy 2023 to you all, and may God bless you all. Selamat Hari Natal Bapak Ibu, dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Ladies and gentlemen, give some applause to Governor of West Sepik Sandaun, Papua New Guinea, Mr. Tony Wawa. Seluruh masyarakat Papua yang hadir menyaksikan hari ini. Kita doakan Bapak Gubernur kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Kalian 10 tahun yang boleh dilalui menjadi bukti penyertaan Tuhan juga untuk tanah Papua. Gubernur Papua Lukas NMB
dimulai dengan penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua. Hari jadi Provinsi Papua yang kita peringati merupakan bentuk ungkapan syukur atas lahirnya Provinsi Papua agar diperingati setiap tahun. Berdasarkan hasil kajian dan pendekatan terhadap berbagai sumber bahan pustaka dan atau dokumen, hari jadi Provinsi Papua yang kita peringati ditetapkan berdasarkan saat pertama kali wilayah New Guinea menggunakan predikat provinsi, yaitu Government van Nederlands New Guinea. Predikat provinsi dimaksud didasarkan pada pengumuman pejabat gubernur Nederlands New Guinea JPK van Escort tanggal 27 Desember tahun 1949. Pusat pemerintahannya berkedudukan di Hollandia Binnen, sekarang disebut sebagai Abepura. Dengan demikian, setiap tanggal 27 Desember diperingati hari jadi Provinsi Papua. Hari jadi merupakan momentum awal yang bernilai sejarah terhadap dimulainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka otonomi daerah yang amat menentukan kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat. Peristiwa hari jadi pemerintah Provinsi Papua yang jatuh pada tanggal 27 Desember adalah penanda pelayanan pemerintah lokal di provinsi yang sudah eksis dan mampu menyesuaikan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sana dapat ditarik pelajaran berharga tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan serta apa yang akan dilakukan. Untuk itu diharapkan agar seluruh masyarakat Provinsi Papua akan semakin merasa memiliki dan mencintai daerah Provinsi Papua. Kita mengetahui dan memahami sejarah, karena demikian kita dapat belajar berbagai hal yang pernah terjadi, baik tentang hal-hal yang berhasil dilakukan di masa lampau yang patut dicontoh dan diteruskan, maupun hal-hal yang kurang berhasil dan untuk dievaluasi dan diperbaiki di masa mendatang. Hari ini ada karena hari kemarin, dan hari kemarin ada karena hari sebelumnya, dan hari ini ada untuk hari esok. Itulah pernyataan penanda kehidupan yang berkesinambungan. Belajar dari sejarah adalah cerminan kelampauan di masa kekinian dan keakanan. Belajar dari sejarah untuk menjadi bijak. Saya hidup saat ini karena saya memiliki dimensi kelampauan. Karena itu saya ada untuk saat ini dan masa keakanan. Demikian pangkalan opini akademis dari Dr. Nomensen ST Membraku. Selamat Hari Jadi Provinsi Papua ke-73. Kita, masyarakat dan TNI Polri. Oke, sudah. Oke, coba kasih. Bapak permisi. Bapak kasih jalan. Karena ini lebar.
Pak? Oke, cukup. Kasih jalan. Oke, silakan. Atas nama Analisis Papua Strategis, kami mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Gubernur Provinsi Papua dan kantor Majelis Rakyat Papua yang baru saja diresmikan oleh Bapak Gubernur Papua Lukas NMB pada hari ini tanggal 30 Desember 2022. Berkaitan dengan itu, Analisis Papua Strategis akan mengadakan review akhir tahun tentang implementasi Otsus dan strategi percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Ada 3 poin penting yang akan kita review, yaitu pertama dokumen Otsus terkait dengan keberpihakan, perlindungan dan afirmasi. Juga terkait dengan daerah otonomi baru yang sudah menjadi produk kebijakan pemerintah dan tentu harus didukung oleh RIPP atau Rencana Induk Pembangunan Papua. Kita berharap dengan review ini dapat membantu kepala-kepala daerah di provinsi-provinsi baru, tetapi juga di seluruh kabupaten kota di tanah Papua untuk bisa tetap terus bersinergi dalam melaksanakan apa yang menjadi kebijakan, apa yang telah menjadi ketentuan di dalam undang-undang, yaitu mendorong percepatan pembangunan Papua sesuai dengan Inpres 9 2020. Kami juga berharap melalui review Analisis Papua Strategis ini kita dapat membangun mekanisme lokal yang lebih sehat, yang lebih kompetitif untuk bisa menjadi lokal strategi untuk memastikan percepatan pembangunan Papua itu bisa terukur, terarah, tetapi juga menjadi goal dari Presiden sesuai dengan visi misi Bapak Jokowi. Demikian.
berharap masyarakat di Papua dapat menikmati apa yang telah dibangun, merawat dan menjaganya. Kita juga berterima kasih kepada semua tokoh-tokoh masyarakat yang telah bersama untuk waktu yang panjang mencintai dan membangun rakyat Papua yang luar biasa. Dan pada hari ini buah dari perjalanan panjang itu di tangan Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB dan almarhum Bapak Clemens Tinal, kita bisa merealisasikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, pada masa ini juga kita menyatukan momen penting ini, sesuatu yang sifatnya monumental. Pada hari jadi Papua yang ke-73, kita rangkai dengan peresmian, ada pameran pembangunan, dan juga Natal bersama ASN, TNI, dan Polri, serta masyarakat. Sehingga kita semua pada hari ini ada di sini, bersyukur dan berbahagia karena Tuhan baik. Di waktu yang tepat, di waktu yang baik, kita bisa merayakan semua yang kita lakukan dari pagi hingga siang ini. Terkait dengan pembangunan yang telah seluruh masyarakat saksikan, kita tentu berharap ini menjadi rumah bagi rakyat Papua. Siapa saja boleh ada di sini, dan seluruh SKPD, pemerintah Provinsi Papua, akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Sehingga kita sama-sama, sekali lagi pesan kita merawat bangunan ini. Bangunan ini kita kerjakan hari ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita, dan juga akan menempati bagian ini menjadi aparatur setelah kita berakhir. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Kepala Bapeda. Baik, selamat siang semua masyarakat Papua yang hari ini kita sama-sama menyaksikan proses peresmian kantor gubernur dan beberapa kantor pemerintah secara langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua. Pembangunan kantor gubernur ini kita lakukan sesuai dengan perencanaan. Khusus untuk kantor gubernur kita melakukannya rancang bangun, kemudian kantor MRP, kantor ULP dengan KPU dan beberapa kantor lainnya melalui perencanaan. Dan kantor ini dibangun kurang lebih 8-9 bulan, dan ini merupakan pembangunan kantor tercepat menurut pelaksana. Dan kantor ini kantor yang terbaik, kantor gubernur terbaik seluruh Indonesia. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa mari, seperti yang disampaikan Bapak Asisten, bahwa kita dapat menggunakannya dengan baik untuk kepentingan publik, melayani masyarakat di kantor yang baik ini, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN Provinsi Papua. Gedung ini dibangun fungsinya untuk melayani masyarakat, jadi ini jadi rumah rakyat Papua. Jadi siapapun yang berurusan, yang ada kepentingan dengan pemerintah, silakan datang berurusan di sini. ASN di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, kita tetap terus semangat dan melayani di kantor-kantor yang telah dibangun pada hari ini. Dan kantor ini merupakan kantor publik yang nanti digunakan oleh semua orang. Kemudian kita akan lakukan pelayanan di tempat ini. Kantor selanjutnya kita akan rencanakan untuk pembangunan kantor-kantor yang lainnya yang bisa melengkapi sarana pemerintah Papua. Ya, yang jelas pembangunan kantor yang luar biasa ini pasti menelan anggaran yang cukup besar. Jadi anggarannya itu bersumber dari APBD Provinsi Papua yang disampaikan Bapak Gubernur dalam sambutan bahwa menggunakan upah dana tahun 2021 dan 2022, sehingga saat menyelesaikan bangunan ini tidak ada hutang yang kita tinggalkan, tapi gedung ini diselesaikan dengan sesuai dengan kontrak yang ada, sehingga gedung ini setelah ini Januari saat kita aktif melaksanakan tugas, gedung ini bisa digunakan.
untuk kepentingan pelayanan. Baik, seluruh masyarakat Papua yang berbahagia, hari ini kami tahu bersama bahwa telah dilaksanakan peresmian kantor gubernur dan beberapa kantor lainnya. Kita semua tahu bahwa kantor gubernur yang terletak di Jalan Suasiu, Dok 2 ini mempunyai ketinggian 9 lantai. Dan ini merupakan satu gedung gubernuran yang sangat megah dan tinggi. Oleh sebab itu perlu adanya security atau pengamanan building di dalam gedung ini. Oleh sebab itu semua standar pengamanan akan diatur sesuai dengan mekanisme yang ada. Tentunya melalui beberapa tahapan-tahapan, khususnya pengamanan ya. Dan ada juga khusus berkaitan dengan tempat untuk evakuasi ketika terjadi bencana, baik kebakaran maupun gempa bumi, sehingga ini semua menjadi bagian yang sangat penting di dalam bagaimana standarisasi dari gedung ini. Oleh sebab itu kelengkapan-kelengkapan perlu untuk disiapkan, khususnya berkaitan dengan security di gedung ini, termasuk pemadam kebakaran juga akan kami siapkan untuk bila suatu saat terjadi kebakaran, maka ini akan bisa difungsikan untuk pengamanan gedung kantor gubernur. Baik, khusus untuk personil di dalam rangka pengamanan di sini, kami Satpol PP mempunyai tugas berkaitan dengan pengamanan dalam. Pengamanan dalam ada beberapa personil yang kami tempatkan di sini, begitu juga pengamanan luar. Ini yang juga menjadi bagian kita untuk bagaimana kita melaksanakan pengamanan untuk Bapak Gubernur dan semua jajaran di dalam kantor ini. Dan standar ini sesuai dengan protap dan SOP yang ada pada bagaimana pengamanan gedung kantor gubernur. Baik seluruh masyarakat di Papua, dari pelataran manhole kantor gubernur Dok 2 Jalan Suasiu, Jayapura, kami menyampaikan selamat kepada kita semua yang telah datang menghadiri perayaan Hari Jadi Provinsi Papua yang ke-73.